Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bisa akan mempresentasikan tentang visi sekolah yang dimana nanti teman-teman bisa kita berdiskusi menyampaikan kekurangan atau tambahannya seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Itu yang pertama yaitu mengenai visi prakarsa perubahan sekolah. Kita akan agenda yaitu pertama adalah pembukaan, kemudian agenda itu adalah speaking. Di sini ada speakingnya seperti ini Bapak. Coba kita ikuti warna tulisan, ya, mengikuti warna tulisannya. Bisa paham ya? Bisa. Hitam, merah. Itu mengikuti warnanya. Oh, warnanya bukan warnanya ya. Warnanya. Ya. Dan tak boleh? Bisa. 1, 2, 3. Hitam, merah, kuning, biru, hijau. Sekali lagi. 1, 2, 3. Hitam, merah, kuning, biru, hijau, oranye. Ya, oke. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan kita diskusi. Tujuan kita diskusi yang pertama yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Ya, itu yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Sehingga artinya tujuan dari diskusi kita itu adalah untuk berkegiatan atau sekolah kita itu berkegiatan yang berpusatnya pada murid. Seperti itu. Contohnya apa? Yang berpusat pada murid kegiatannya. KBM, Ekstra. subjuli, seperti itu ya, yang berkaitan dengan murid. Aku melihat Indonesia dengan benar. Nah, seperti itu adalah puisi dengan karya Bung Karno. Dari puisi tadi, kira-kira apa yang bisa dipetik atau makna dari puisi itu yang mungkin jenengan bisa sampaikan? Ini pendapat tentang apa gitu? Pak Wijan? Jadi kalau saya melihat video itu tadi, dalam sudut pandang kita bukan lagi melihat tentang sudut budaya ataupun apa, tapi yang kita lihat adalah satu, yaitu Indonesia. Mungkin ada yang ditambahkan? Banyak ragam, Ya Pak Toli? tapi tetap Indonesia. Punya ragam tetapi Tapi kemasan masyarakat masyarakat semua, tapi tetap jenangan Indonesia. Indonesia. Tapi tangan dulu dong. Mungkin ada lagi? Pak Syarif? Ya, bersama dengan saya tadi artinya dalam badan Karno itu kita tidak lagi meminta ya untuk mengatakan menghubungi bahwa ini Papua, ini Maluku, ini Aceh, ini dan lain sebagainya dan sekian banyak apa ya perbedaan yang ada pada dasar. Tapi Bung Karno mengajarkan kita bahwa ketika kita melihat perbedaan yang ada di lingkup Indonesia itu yaitu Indonesia, bukan lagi aku Jawa, aku Madura, aku Papua, aku Bugis dan lain sebagainya. Ini kita Indonesia. Perbedaan itu ya suatu keharusan yang memang harus kita lakukan. Dan itu adalah Indonesia, merupakan ciri daripada Indonesia. Ya, jadi seperti itu ya tentang Indonesia dan tanpa membeda-bedakan. Dan selanjutnya yaitu adalah pentingnya visi dalam membawa perubahan. Pentingnya visi dalam suatu perubahan ini yang kita maksud adalah yang pertama adalah representasi konklusif mengenai gambaran masa depan. Kemudian
yang kedua yaitu tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi ini lebih penting daripada pengetahuan karena pengetahuan itu terbatas. Kalau imajinasi itu bebas tanpa batas seperti itu. Pengetahuan kan ada suatu teori, kemudian kita buktikan sebabnya apa, kemudian efeknya apa, nanti seperti itu. Tapi kalau imajinasi itu kan bebas seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan pengetahuan? Pengetahuan terbatas dan imajinasi. Kalau pengetahuan terbatas misalkan teori tentang teori mitosis seperti itu. Kan mitosis cuma ada profase, metafase, anafase, teofase. Itu cuma seperti itu. Tapi kalau imajinasi, misalkan kita sebagai makhluk hidup, misalkan memiliki bagaimana caranya kita bisa terbang, mungkin bisa menggunakan nanti alat yang setiap tahun itu akan mengalami kemajuan. Jadi sekarang kan ada seperti taksi, helikopter seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan besar tahun yang akan datang akan berimajinasi lagi tentang mungkin sepeda terbang dan seperti itu. Kalau teori mitosis kan sudah cukup terbatas pada tahapan kita di seperti itu Bapak Budi. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan yaitu kekuatan visi, harapan dan doa kita. Jadi jika kita ingin melangkah jauh maka visi harus bersifat menyemangati. Kita harus menyemangati, kita itu menyemangati diri sendiri, teman, guru atau warga yang ada di sekolah. Kemudian menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Sehingga dengan adanya visi itu harapan kita semuanya bisa melakukan yang tadi menguatkan, kemudian menggerakkan, kemudian berkolaborasi, baik itu berkolaborasi antar guru atau sejawat ataupun dengan murid, seperti baik itu karyawan, TU dan warga sekolah seperti itu. Oke. Kemudian ini ada kalimat tumpang, merumuskan kalimat tumpang dan visi sekolah. Cita-cita untuk murid dengan sebagai guru, kan jenengan ingin menjadi murid seperti apa, memiliki murid seperti apa, kedepannya murid Anda ini seperti apa. Maka di sini pertanyaan pertama yaitu mengenai kita memimpikan murid yang bagaimana, seperti itu. Mungkin dari Pak Kholis, harapannya kita memimpikan murid yang seperti apa, Pak Kholis? Yang bisa mengenalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya dan bisa mengaplikasikan ilmu tersebut di dalam pribadinya. Contoh seperti tidak hilang rasa hormat kepada orang tua, orang tua. Berarti berarti ini memiliki murid yang memiliki rasa hormat. Seperti itu ya. Kasih tepuk tangan dulu lah. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa? Mungkin Pak Huda. Murid itu seperti kertas yang putih. Kertas yang putih. Jadi ibaratnya kita mau ngisi apapun boleh di situ. Mengisi apapun ada di situ. Baik-baik. Yang baik ya, yang baik jangan sampai yang baik. Seperti itu ya. Kemudian di sekolah kita itu mengutamakan apa? Mengutamakan apa Pak saya? Kolaborasi, yaitu melibatkan setiap stadion, melibatkan siswa, melibatkan guru, bahkan melibatkan komunitas-komunitas yang ada di luar sekolah seperti komika ataupun warisan. Untuk dalam mengutamakan sekolah. Kemudian yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira dari kata ini murid di sekolah kita sadar betul itu apa yang kita ingin sadarkan dari seorang murid. Mungkin Bapak Anda Dari pertanyaan itu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi setiap murid, setiap siswa itu memiliki sebuah potensi yang masing-masing. Kita sebagai seorang murid harus bisa mengenali potensinya apa. Belum tentu siswa itu nanti akan berhasil seperti apa. Jadi kita tidak menginginkan sebuah nilai, tapi yang kita inginkan adalah bagaimana karakter anak ini, bagaimana potensi anak ini. Belum
anak ini nanti menjadi pengusaha, yang mungkin saat menjadi pengusaha emas, dia tidak membutuhkan masalah apa ya, masalah ilmu sosial IPS. Jadi kita harus bisa menggali potensi dari anak tersebut, dari siswa. Jadi setiap siswa itu sadar bahwa memiliki potensi masing-masing. Setiap siswa yang berbeda, tapi visinya itu sama ya. Terima kasih Pak Fikar. Dan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa ya? Meyakinkan kita inginnya seperti apa? Sebagai warga sekolah untuk meyakinkan visi sekolah itu, meyakinkan biar anak itu menjalankan visi sekolah itu. Kira-kira apa untuk meyakinkan hal tersebut? Mungkin Pak Fukuddin. Kita melakukan sesuai dengan misinya pameran, kita membuat kita sebagai guru meyakinkan siswa di sekolah itu untuk cita-cita yang diinginkan. Cita-cita yang diinginkan. Sekolah kita kan cita-citanya ingin mencetak generasi solihah. Seperti baik itu kita sendiri maupun kepala sekolah, orang tuanya, dan pengasuh itu sudah menjawab dari pertanyaan yang memang itu kita ada pada sekolah ini paham bahwa kita ingin mencetak generasi yang solihah. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Pratigma seperti apa yang digunakan dalam membawakan perubahan positif untuk mewujudkan visi. Ini ada sebuah video. Demikian video India ya, itu betul tadi. Nah, dari sini Bapak, apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari video yang singkat itu tadi? Mungkin ada yang berkenan? Kalau dari video yang kita amati tadi, satu poinnya itu bahwa jika terjadi permasalahan pada suatu komunitas atau suatu kondisi, maka kita jangan hanya memikirkan masalah
dan harus yang kita selesaikan itu adalah bagaimana cara menghilangkan atau mencari solusi untuk menghilangkan masalah ini. Jadi dalam membentuk terkait masalah visi tadi, jadi kalau kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu komunitas, maka selesaikan apa asal masalah ini apa, ya, baru kita bisa meraih visi itu. Sehingga kalau kita sibuk dengan intian masalah sendiri tanpa memikirkan asal masalahnya, ya nggak selesai. Itu yang saya alami. Jadi akar masalahnya ya, tidak langsung semuanya diselesaikan, tapi awalnya itu kenapa? Bisa kalau ada masalah sama anak, murid ditanyakan terlebih dahulu tanpa harus menyampaikan dulu mungkin kepada sekolah atau itu saja. Mungkin ada yang tambahan ya? Monggo Pak Polis. Kerjasama antar semua pagar sekolah untuk mendidik murid itu tidak diperlukan hanya dari satu atau dua warga saja untuk demi suksesnya keberhasilan. Itu ya, jadi banyak sekali pelajaran dari sudah itu yang tadi ya. Kemudian apa yang dilakukan para pendidik di sekolah jika si anak ini tidak mau turun tangan? Jadi seperti apa? Tanya jelas, apakah yang dilakukan para pendidik di sekolah si anak sehingga ia mau turun tangan, gitu ya? Jadi anak itu akan langsung jadi peduli akan lingkungan sekitarnya. Tak walaupun andaikan itu dia tidak ada yang sadar, sehingga kemacetan tadi tidak akan selesaikan, sehingga anak itu sadar diri bahwasanya ini efeknya akan semakin panjang, sehingga seperti menyingkirkan pohon itu tadi harus segera disingkirkan agar jalannya lancar. Jadi kalau kita ada permasalahan di anak, maka kita harus sigap dan tanggap untuk membantu menyelesaikan. Orang ini seperti itu ya, Bapak Guru. Ini ada yang tambah Bapak Guru? Sama. Terima kasih Bapak Guru. Kemudian menggunakan visi yaitu mencapai tujuan prakarya perubahan. Yang pertama adalah masalah kita atasi, kita selesaikan, jangan didiamkan. Kalau masalah didiamkan nanti akan berlarut-larut, sehingga nanti bisa proses belajarnya juga bisa mengalami kendala ya, bad mood dan sebagainya. Kemudian kekuatan potensi daya gunanya. Upaya untuk menyelesaikan masalah yaitu mencari dan mengatasi masalah, yaitu pasti ada sesuatu. Kemudian fokusnya kita cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah sebenarnya kita, dan pengalaman emosi. Jadi kalau ada masalah, ketika kita ada masalah, untuk tidak selalu emosi, tapi harus menahan diri, mengademkan diri, baru memberi masukan. Kemudian untuk kekuatannya yaitu identifikasi dan memberikan apresiasi. Contohnya kalau ada masalah anak belajarnya kurang atau nilainya kurang, maka kita membantunya dengan cara yang baik, jangan malah marah-marah. Marah-marah kan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang cukup hanya dilakukannya guru sama anaknya, jangan disampaikan kepada itu orang tuanya. Lalu kalau sudah masalahnya sangat kompleks, maka diselesaikan dengan orang tuanya, kelasnya. Kemudian ada yang namanya inquiry apresiatif, merupakan upaya perubahan positif yang melibatkan proses penyelidikan sistematis tentang apa yang membuat sebuah sistem hidup berjalan efektif dan cakep dalam terminologi ekonomi, ekologi, dan kemanusiaan. Yang seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu prinsip trikon, yaitu kontinu, berkesinambungan, sejarah, kini, masa depan, dan terus bergerak. Kemudian konvergen, yaitu secara kontekstual, unik, latar belakang, kultur, lokal, atau individual. Itu bisa. Kemudian sebagai bagian langkah dari mewujudkan visi bagaimana prakarsa perubahan sebaiknya disusun melalui bagja, yaitu membantu dengan bagja ini membantu kita mengelola
secara positif beban yang diperlukan dalam mewujudkan prakasa perubahan. Bekerja, ada yang B, B-nya itu adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G ambil mimpi atau dari mimpi, kemudian C jabarkan rencana, kemudian A atur dan eksekusi dilaksanakan secara bersama-sama. Contoh kerja yang sudah saya buat seperti ini, yaitu prakasa perubahannya adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Sehingga B-nya untuk pertanyaannya apa yang harus saya lakukan, yaitu untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang pertama, otomatis saya harus mengajak kepala sekolah bertukar pikir terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Kemudian membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas. Jadi mungkin kita bisa melaksanakan studi banding perpustakaan kota, kemudian sekolah-sekolah yang lebih baik daripada kita. Kemudian untuk A-nya, ambil pelajarannya, yaitu siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman yang pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Contohnya di sini adalah Pak Ujan. Biasanya Pak Ujan itu mengajak anak-anak berkunjung ke perpustakaan kota seperti itu, kemudian ke museum, karena beliaunya mengajak pelajaran PPKN dan ilmu pengetahuan sosial seperti itu. Kemudian atau Pak Uja mengajak praktikum anak-anak, itu bisa kita nanti lakukan mengembangkan praktikumnya, misalkan pembuatan taping seperti itu ya Pak Uja. Kemudian gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Gali mimpi, kira-kira dari saya itu membuat taping, kira-kira jadi apa enggak? Kemudian kenapa? Kemudian anak-anak kita ajak ke museum, kita ajak ke tempat perpustakaan kota. Apa yang kita harapkan itu seperti apa? Yang kita inginkan seperti apa? Yaitu dengan tindakan atau penyelidikan, yaitu mengenai deskripsi sikap saya dalam respon kesalahan anak lewat survei. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Kemudian membuat gambar sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Kemudian tapi-nya kok nggak jadi? Kenapa? Kita pertanyakan seperti itu. Mungkin faktor suhunya, raginya kurang, bisa seperti itu. Kemudian yaitu J, yaitu jabarkan rencana. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Kemudian terobosan apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Nah, ini tindakannya bisa kita pola pikir yang menunjukkan kreativitas, produk yang dapat menunjukkan pemahaman atas materi yang telah dibahas. Ini bisa kita didialogkan dengan kepala sekolah, guru. Kalau ini mungkin direktur talenta, direktur taman seperti itu untuk menyampaikan. Kemudian A terakhir adalah atur dan eksekusi. Dari itu tadi kita musyawarahkan, kita komunikasikan dari semua stakeholder yang ada di sekolah, maka mengajak tindakan yang kita lakukan itu mengajakkan guru yang lain melalui kepala sekolah, pengawas sekolah, pengasuh ya, pengurus pondok pesantren untuk mengembangkan observasi kelas yang bisa kita lakukan setiap saat atau pada waktu tertentu seperti itu. Kemudian jadi sehingga dari prakasa perubahan tadi saya dapat ambil yaitu mengenai visi sekolah, yaitu tanpa mengurangi visi yang ada, tapi mengembangkan visi yang sudah ada. Itu mencetak generasi solihin solihah, berpikir kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Nah, selama ini mungkin kalau kita hanya pendapat saya mencetak generasi solihin solihah ini kan masih secara orang itu memaknainya hanya sebatas orang yang tahu. Tapi kalau kita menambah inginnya seperti apa solihin-solihannya itu, ingin memiliki wawasan yang kreatif, kemudian inovatif dan berwawasan global. Jadi mencakup segala seperti ini.
identifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yaitu apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Bagaimana, Bapak? Sudah? Kalau visi sekolah kita kan mencetak jurnalis solid-solidan. Nah, berdasarkan pertanyaan sini, visi sekolah kita selama ini sudah selaras atau belum kira-kira? Belum. Kira-kira kenapa, Pak Bunda? Ya karena masih banyak anak yang kurang rajin. Kurang rajin. Badannya kurang rajin. Badannya kurang rajin. Tidur-tiduran. Ya itu ya. Salah satu untuk mengembangkan, jadi tidak bisa survei untuk memperbaiki diri kita. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tidak ada. Mungkin visi sekolah kita selama ini ya terlalu tidak terlalu spesifik ya. Ya mungkin bisa ditambahkan juga lebih spesifik sehingga memudahkan kita untuk membuat sebuah misi yang konkret untuk mencapai visi. Kemudian kita akan diskusi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif kita perubahannya ini seperti apa? Kemarin seperti apa yang disampaikan Pak Sarif ini yang lebih konkret dan spesifik seperti itu ya Pak Sarif. Kemudian apa saja kolaborasinya dapat dilakukan guru, orang tua kepala sekolah, kemudian visi sekolah dengan cara kita bisa melakukan diskusi otomatis. Kalau apalagi kita sekolah yang yayasan, maka kita tidak bisa menentukan visi sekolah hanya cuma pimpinan saja, tapi juga harus melibatkan pengasuh. Kemudian bentuk kegiatan yang langkah konkretnya yaitu tadi bermusyawarah dengan pihak yayasan ketika setiap 1 bulan sekali, mungkin bapak kepala sekolah yang biasanya hadir di tengah-tengah rapat pengasuh seperti itu, mungkin bisa disampaikan, kemudian dari situ bisa ditambahkan atau bisa dikembangkan lebih spesifik lagi seperti itu. Kemudian marilah kita berefleksi diri, apakah visi sekolah ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita. Tadi adalah visi sekolah dan mencetak dari solid-solidan yang memiliki karakter kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Kemudian visi yang kedua sudah menunjukkan hal yang diharapkan dari situ, dari kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Sudah mencapai. Kemudian sebagai pendidik, saya harus makin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntut kekuatan kodrat murid. Kodrat murid itu ada 2, alam dan kodrat zaman. Kita harus anaknya itu seperti apa, maunya seperti apa, kita harus mengetahui latar belakangnya. Kodrat zamannya kita harus mengajarkan anak itu harus menggunakan teknologi yang seperti apa. Misalkan kita menggunakan presentasi, menggunakan model Canva, kemudian Quizzes, kita mengembangkan ilmu perkembangan teknologi. Yang terlebih harus menanamkan jiwa, rasa, iman dan takwa. Tanpa itu semuanya, maka nilainya pasti berkurang. Hanya inovatif berarti tapi masalah ibadahnya kurang, atau itu juga kurang tepat, kurang lengkap seperti itu. Kemudian anak itu harus berani mengungkapkan kritis dalam hal ini yang baik ya, bukan kritis yang jelek seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.